Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin, masih tentang kaifiyatut taubah, tata cara taubat. Adapun jika engkau khianat akan hurmah orang, kalau kita menyakiti kehormatan orang di sini, tapi yang dimaksud kehormatan yang lalu sudah. Kalau gibah ini yang lainnya lagi. Contohnya apa? Seperti engkau khianatkan pada ahli orang atau anak orang. Misal, ada orang menzinahi anak orang lain. Ada orang menyakiti istri orang lain. Nah, ini kalau dosanya seperti ini bagaimana? Maka adalah yang demikian itu, tiada jalan bagi minta halal dan menzohirkan. Kalau ini memang kayaknya nggak bisa kita minta halal dan menzohirkan. Begini, kalau yang lalu seandainya kita fitnah orang, kita gibah orang, kita ceritai keburukan-keburukan orang, kita caci orang di belakangnya, itu kan dosa. Cara supaya taubat dari itu bagaimana? Minta halal, minta ridho. Kita bilang sama orang, aku sudah menggibahmu. Yang membuatmu sulit sehingga dijauhi masyarakat itu ya aku bikin fitnah, buhtan kepadamu. Itu wajib kita bilang. Tapi kalau seandainya itu akan menimbulkan fitnah besar, dia marah luar biasa, bisa dihajarnya kita, bisa menimbulkan hal yang betul-betul tak baik, maka diam saja, tapi banyak berbuat baik dengan orang itu, banyak doakan dia, bersedekah, hadiahkan pahalanya untuk dia, kemudian betul-betul tadarru', tunduk di hadapan Allah, taubat, menyesal. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, tapi kalau seandainya kita ada orang misalnya menzinahi, memperkosa anak orang lain, ada orang menyakiti istri orang lain, ini nggak ada jalan untuk minta halal. Nggak ada jalan untuk menzohirkan. Kenapa? Karena orangnya pasti marah. Nah, itulah kurang lebihnya. Itu maksudnya. Maka tiada jalan bagi minta halal dan menzohirkan. Karena bahwasannya mempusaka fitnah dan marah. Kenapa? Pasti itu akan menyebabkan orangnya akan marah. Jadi udah diam-diam saja. Maksudnya begitu. Nah, diatnya dibayar atau bagaimana lah, tapi nggak usah bilang ke orang tuanya, diam-diam aja, misal begitu. Nah, tetapi hendaklah kamu tadarru', hendaklah kamu itu tunduk, merendah, yakni merendahkan dirimu kepada Allah Ta'ala, supaya diridhokan kamu pada hari kiamat. Nah, supaya diridhokan pada hari kiamat. Artinya kita taubat, betul menyesal, merasa bersalah, banyak istighfar kepada Allah,
supaya nanti di hari kiamat Allah buat orang itu ridho kepada kita. Karena kan hati orang itu juga dalam kuasa Allah. Jadi bisa Allah buat orang itu ridho di hari kiamat kepada kita. Dan dijadikan baginya kebajikan yang amat banyak pada berbetulan yang demikian itu. Lalu kita buat banyak kebaikan kepada orang tersebut. Kata Imam Ghazali, nah, al-insan innamal insan abdul ihsan. Innamal insan abdul ihsan. Jadi arti yang dimaksud Imam Ghazali itu, sesungguhnya manusia itu budak terhadap kebaikan. Paham itu maksudnya? Kira-kira. Manusia itu budak terhadap kebaikan. Orang, kalau kita baik-baikin, dia jadi budak kita. Nah, kalau kita bantu dia ada masalah, kita selesaikan masalahnya, dia ada kepayahan uang, kita bantu, dia ada kepayahan harta, kita kasih, dia sakit, kita bawa berobat segala macam, kita terus buat baik sama dia. Nah, jinak lah dia tuh. Bahkan bahasanya jadi hamba kita nih. Maka itu al-insan abdul ihsan. Makanya caranya supaya menggait hatinya, tebus dengan banyak kebaikan kepada. Kita udah bikin salah sama dia, tebus. Walaupun kita nggak bilang nih, ini kalau ku bilang, maulah marah dia memuncak. Bagaimana cara menebusnya? Bikin kebaikan sebanyak-banyaknya. Berbetulan tuh yang sebanding dengan kejahatan kita yang udah kita lakukan kepada dia. Nah, maka jika engkau sentosakan daripada bangkit marahnya, maka jika engkau merasa aman, kayaknya nih orang nggak marah nih kalau aku ceritakan, mohon maaf, akulah misalnya dia katakan, sebenarnya aku yang memperkosa anak bapak. Misalnya dia bilang begitulah. Sebenarnya aku yang hari itu merampok istri bapak, misal begitu. Sampai istri bapak cacat segala macam. Kalau kira-kira menurut dia ini orang nggak akan marah bilang seperti itu, sentosakan itu maksudnya kita merasa aman daripada bangkit marahnya dan fitnahnya. Nah, dan yaitu sedikit. Artinya itu jarang lah kejadian nggak marah seperti itu. Nah, nadir istilahnya kalau dalam kitab Arabnya fahuwa nadir. Tapi yang gitu itu jarang. Siapa yang tak marah? Nah, habis dihajarnya orang tadi baru iyalah, udahlah aku sabar. Tapi udah dihajar orang tuh baru dia bilang aku sabar. Jadi yang seperti itu sedikit. Maka hendaklah engkau minta halal. Nah, kalau kita ngerasa ini orangnya kayaknya nggak akan marah, maka hendaklah engkau minta halal daripadanya. Tetap, kalau kita ngerasa orangnya nih kayaknya aman, nggak akan marah, nggak akan timbul fitnah yang besar, wajib kita minta halal, minta maaf kepadanya. Nah, jadi inilah cara berbuat, bertaubat. Kalau salah kita tuh sama orang dalam bentuk harta yang lalu sudah, dalam bentuk kehormatan yang lalu juga sudah, ini kalau seandainya kita berbuat kepada keluarganya. Nah, jadi memang agak panjang lebar kalau kesalahan itu kepada makhluk. Maka jangan bikin salah sama makhluk. Jangan bikin salah kepada makhluk. Dan kalau udah bikin salah kepada makhluk, terus doakan, terus buat. Nah, saya pernah, ini pengalaman pribadi, sampai sekarang terngiang. Waktu belajar naik mobil dulu. Nah baru belajar naik mobil. Gas belum terkuasai. Nah, setir belum terkuasai, ada becean, jalan tergenang air. Di sampingnya ada kakek-kakek. Tertabrak saya, muncrat ke kakek itu. Tapi entah kenapa, karena memang bingung, namanya baru ini. Jalan terus saja. Sampai sekarang nyesal, ya Allah. Entah kakek itu nak pergi kondangan, tak jadi gara-gara itu. Tapi tiap saya bilang, berdoa, Allahumma gfir lana dunubana waliman lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang pernah aku zolimi. Masuklah tuh. Ingatan kepada kakek itu. Gitulah yang bisa dibuat. Nah, tak tahu entah orang mana, segala macam. Ya itulah paling bisa begitu. Mau minta maafnya pun nggak tahu kemana. Tapi karena dia bingung gitu. Nah, jadi akhirnya nyesalnya tuh, Allah kenapa tak turun. Tapi turun di tengah jalan jadi masalah juga. Karena belum terkuasai betul. Nah, habis itu jangan bikin salah sama orang yang kita payah nanti taubatnya.
Inilah hak orang. Ingat, berapa orang yang pernah dizalimi, hadirkan ketika berdoa, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang yang pernah berbuat baik kepadaku, dan ampuni dosa orang yang aku pernah berbuat jahat kepadanya. Itu hadirkan semua, gitulah caranya. Lalu sedekah. Ketika sedekah, kita kan biasa sedekah ini niatkan pahala untuk orang tua, niatkan pahala untuk orang tua. Jangan lupa niatkan pahala kepada orang yang pernah kita zalimi. Itulah caranya. Itu berbuat baiknya. Nah, sedekah masjid, nyumbang 1 juta untuk orang tua, 1 juta lagi untuk orang-orang yang pernah aku zalimi. Nah, itu niatnya. Nah, bisa, tapi ya kurang lah nilainya. Nah, itu tadi. Nah, digabung semua pun bisa. Nah. Nah, jadi inilah cara kita taubat kepada orang. Nah, lanjutannya. Dan adapun jika ada dosamu pada agama orang. Nah, kalau dosanya ini kepada orang tapi berkaitan sama agama. Cemana dosa kepada agama orang? Allah. Seperti engkau kafirkan orang. Nah, orang Islam dikafirkan. Nah, ada orang yang suka begitu ya. Kafir masih gitu. Itu dosa itu. Orang Islam dikafirkan, ya Allah. Habis dikafirkan. Orang Maulidan kafir. Yang terakhir saya dikirimi dari teman di pondok, ada kitab orang itulah. Di situ tertulis orang yang mengikut bertaklid kepada satu mazhab kafir. Ya Allah. Maka di situ kata kawan-kawan, ini jelas mengkafirkan mayoritas orang Islam di dunia. Karena orang Islam di dunia mayoritasnya bermazhab. Di situ jelas tertulis, sampai di teksnya dinampakkan. Ya Allah. Taklid kepada satu mazhab. Nah, itu kafir. Alasannya karena dia lebih percaya kepada imam mazhabnya daripada Allah dengan Al-Qur'annya. Dan dia meyakini bahwa yang bisa memahami Al-Qur'an itu hanya imam mazhab, yang lainnya nggak bisa. Maka dikafirkan. Ya Allah, ini berapa banyak yang dikafirkan? Macam mana taubatnya tuh? Salahnya sama seluruh orang bermazhab Syafi'i. Salahnya sama seluruh orang bermazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Ya Allah. Makanya itu tadi. Nah, dulu kan sempat yang seringlah disampaikan. Nah, ada ulama yang juga pahamnya seperti itu. Haram hukumnya bertaklid kepada satu mazhab. Haram hukumnya bertaklid ngikuti mazhab Syafi'i aja itu nggak boleh. Maliki aja itu nggak boleh. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi ini kalau dalam rekaman itu adalah debat Imam Syekh Said Ramadan Al-Buti kepada Albani, Syekh Albani. Nah, jadi kata Syekh Albani nggak boleh, haram menetap satu mazhab. Nah, kemudian ini saya baca dalam beberapa postingan dan guru-guru juga nyampaikan. Kemudian Syekh Al-Buti menjawab begini. Engkau baca Quran pakai qiraatnya siapa? Dibilang, engkau baca Quran pakai qiraatnya siapa? Karena yang ada aliran atau mazhab itu bukan hanya di fikih. Di Al-Quran juga ada, cuma di Al-Quran bukan mazhab namanya. Namanya qiraat. Maka ditanya, engkau baca Quran pakai qiraatnya siapa? Dijawab sama Syekh Albani, qiraat Imam Hafs. Maka dijawab, kenapa ngikuti Imam Hafs? Ada banyak, ada qiraah kumbul, ada qiraah ini, itu, segala macam. Apa kata beliau? Aku tak sempat mempelajari yang lain. Nah, jadi akhirnya itulah yang dialami orang awam. Tak sempat mempelajari yang lain. Di fikih tak mau bermazhab, tak boleh bermazhab. Qiraah satu itu aja tak pindah-pindah ke yang lain. Nah, jadi makanya oleh karena itu, habis itu tak lanjut debat. Karena udah jelas. Nah, termakan dengan ucapannya sendiri. Bilang kepada yang nggak bermazhab, nggak boleh bermazhab, nggak boleh bermazhab. Nggak boleh berqiraat dengan satu qiraat. Nah, bingung deh, 10 qiraat tuh. Ya Allah. Qiraat sab'ah, ada qiraat asyarah. Nah, itu tanya Bang Roji lah bidangnya. Bang Roji udah berapa qiraat? Nah, 1 tak habis. Nah, ya ada. Yang udah
Sering baca Quran satu habis. Nah, fikih ini lebih luas lagi. Di mana lah orang awam nak dibebani? Tak boleh satu mazhab. Ya Allah. Nah, itu hasil debat. Itu dikafirkan. Dosanya nih bagaimana? Nah, jadi maka seperti itu tadi contohnya, engkau kafirkan orang. Nah, engkau kafirkan orang. Atau engkau bid'ahkan dia. Nah, itu dosa itu. Membid'ah-bid'ahkan orang. Wah, cocok nih. Kalau mereka ngaji di sini mudah-mudahan tobat. Tapi tak ada pula yang berarti. Ini awak juga yang di sini. Nah, ya. Tapi mereka tak. Tapi memang mereka tak akan mau ngaji kitab ini, tak akan. Imam Ghazali menurut mereka itu sufi, ya sufi nggak dipegangi kan gitu sebagian mereka ya. Nah, jadi maka di situ dikatakan termasuk dosa pada agama adalah membid'ahkan dia. Maulid bid'ah, wirid bid'ah, tahlilan bid'ah, baca Quran shadaqallahul azim ujungnya bid'ah. Banyak betul. Kunut bid'ah. Nah, terakhir yang parah makan ketupat hari Idul Fitri bid'ah. Makan ketupat pun bid'ah. Itu sempat viral di internet. Nah. Naam. Dah. Kalau bukan bid'ah dibid'ahkan, nah ini parah. Nah, dosa. Atau engkau sesatkan dia. Atau engkau sesatkan dia. Padahal dia tak sesat. Ingat, mungkin kualitas kita itu bukan yang bisa menilai orang itu sesat atau tidak. Maka ketika kita menyesatkan, mengatakan paham ini sesat segala macam, kalau bukan dengan kemampuan ilmu kita, maka bahasanya ini paham seperti ini menurut ulama A sesat. Begitu saja. Nah, jadi kita berlepas daripada kita yang menuduh. Kita hanya mengatakan kalau yang seperti itu kata ulama ini sesat. Gitu. Nah, gitulah hati-hatinya kita. Tapi ingat, boleh, yang seperti itu boleh. Jadi begini, kita yang dalam golongan masih ahlus sunnah wal jamaah, itu pantang mengkafirkan orang kalau memang tak ada bukti kafir depan mata kita, dia memang nyata kafir. Jadi bahkan ketika Imam Idrus Romli ditanya, ketika ulama-ulama Al-Azhar ditanya bagaimana dengan paham-paham Wahabi lah kita katakan, bagaimana mereka? Maka mereka jawabnya apa? Mu'min dhalun mudillun. Masih tetap awalnya apa? Mu'min. Itulah. Kita tidak gampang mengkafirkan orang. Tapi karena kan begini, yang ditanya bagaimana dengan orang Wahabi. Wahabi kan macam-macam. Ya tetap kita katakan mu'min dhalun mudillun. Nah, tapi kalau memang nyata depan mata kita dia katakan, ya Allah itu badannya kayak badan Nabi Adam. Tangannya seperti tangan Nabi Adam. Kalau ini memang tak salah kalau kita katakan kafir. Nah, kalau Syiah, Syiah juga banyak. Ada Syiah yang memang tidak langsung dihukumi kafir. Ada Syiah Zaidiyah. Tapi kalau Syiah yang sampai mengatakan sebenarnya malaikat Jibril itu salah kirim wahyu. Seharusnya kepada Ali, tapi jatuhnya kepada Muhammad. Ini kafir kalau begini. Ada Syiah juga yang menambah ayat-ayat Al-Quran. Al-Qurannya lebih dari Al-Quran kita. Kalau itu kafir. Nah, tapi kalau mungkin hanya sekedar lebih mengunggulkan Ali, Sayyiduna Ali daripada Sayyiduna Abu Bakar. Abu Bakar mukmin, orang soleh. Utsman orang soleh, sahabat yang luar biasa. Nah, Umar itu juga orang baik, sahabat luar biasa. Namun yang paling utama dari yang empat itu adalah Sayyiduna Ali. Ini salah. Tapi tidak sampai kafir. Nah, jadi memang harus hati-hati dalam mengkafirkan orang. Ini hati-hati. Jangan belajar tauhid nih, tiap nih orang tuh kafir. Kafir. Kadang makin dalam belajar tauhid. Nah, tadi. Udah makan, ku tengok kok kenyang kali. Iya. Kenyang. Nah, apa kok kenyang? Barusan makan tadi. Kafir.
Mana bisa makanan mengenyangkan? Mengenyangkan itu Allah, la ilaha illallah. Nah. Ini yang begini hati-hati. Yang habis belajar tauhid gampang kali mengkafirkan orang. Ahlus sunnah wal jamaah itu paling anti mengkafirkan orang. Tapi harus jelas ini sesat. Kalau memang salah kita katakan salah. Nah ini pahamnya salah, ini pahamnya menyimpang. Tapi jangan langsung kafir. Nah, kalau mereka kan langsungnya kafir, bid'ah, sesat. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya seperti itu? Maka terlebih payah segala pekerjaan. Ini yang paling payah nih pekerjaan sebenarnya. Maka berkehendak engkau mendustakan akan dirimu. Jadi kita datang kepada dia, kita salahkan diri kita. Aku salah telah membid'ahkanmu. Itu maksud mendustakan dirimu itu kita nyatakan kita salah. Di hadapannya. Itu tadi. Aku salah. Nah, aku yang bilang kau tuh bid'ah. Nah, kau tiap hari Jumat kan ziarah kuburan. Ku sebarkan sama orang, itu bid'ah tuh. Nah, itu jangan nanti kalau mati disolatkan. Wah, Masya Allah. Sampai begitu. Jadi, mendustakan akan dirimu di hadapannya. Orang yang engkau katakan baginya. Dan engkau minta halal yang demikian itu daripada tolannya. Jadi maksud dari dua kalimat ini, kita wajib minta maaf sama orangnya, kita juga wajib ngasih tahu ke orang-orang yang udah termakan cakap kita. Paham maksudnya? Kan jadi banyak orang, oh iya tuh begitu. Jadi memang itu tadi. Untungnya sekarang kan ada internet. Jadi kalau misalnya salah-salah cakap, kita ini bisa langsung kemarin beberapa tahun yang lalu itu saya belum mendapatkan ajaran yang benar. Kan kadang ada yang udah tobat-tobat. Nah, kan ada wahabi-wahabi yang sudah rujuk pemahamannya sama dengan kita. Kalau dipublish, nah diposting di internet bahwa yang kemarin itu salah, yang saya terlalu keras begini itu nggak benar. Yang sudah mengikuti ajaran saya, ayo rujuk. Nah, jangan diikuti lagi seperti itu. Nah, begitulah caranya. Baru minta maaf kepada yang dituduh. Nah, kenapa? Alhamdulillahnya sekarang seperti itu. Nah, ada media lah, ada cara yang mudah. Nah, jika dapat, kalau memang bisa. Dan jika tiada, kalau seandainya memang nggak bisa, maka engkau kembali sama kayak ujungnya kepada Allah Ta'ala dengan merendahkan dirimu kepada Allah, bersungguh-sungguh dan menyesal atas yang demikian itu, supaya ridho ia daripadamu pada hari kiamat. Nah, itu tadi. Ujungnya tetap mengadunya kepada Allah. Ya Allah, ridhokanlah si fulan kepadaku pada hari kiamat. Ya Allah, buatlah orang-orang yang aku zalimi dulu semuanya tidak menuntutku di hari kiamat. Berdoalah terus begitu. Nah, inilah payahnya kalau bikin salah sama orang. Banyak kali jalannya. Tapi kalau bikin salah sama Allah itu memang tercela. Itu memang hina. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sementara orang tak seperti itu. Jadi inilah caranya. Nah, ingat ya, jangan gampang mengkafirkan orang. Nah, jangan langsung gampang menyesatkan orang. Bacaan kita masih sedikit. Qaul ulama begitu banyak. Nah, kalau memang ada yang menyampaikan misal nih, ada hukum yang kayaknya kok beda betul. Contoh. Ini contoh. Aku kalau pergi berjalan-jalan, sholat maghrib pun ku kosor. 2 rakaat jadinya. Itu kira-kira gimana tuh? Wah, salah kok, sesat. Mana pula sholat 3 rakaat bisa dikosor? Entah. Bahasanya jangan seperti itu. Setauku yang kami pelajari, nah begitu. Wah, salah kok, sesat nih. Mana ada pula sholat maghrib dikosor jadi 2 rakaat? Menyalah gaji gue ini, sesat gue ini. Nah, jangan begitu. Setauku yang kami pelajari, yang 4 rakaat lah yang bisa dikosor. Nah, karena barusan kitab Bajuri itu kan tebal. Jadi tahun ini saya sama santri biasa baca Fathul Qorib Bajurinya sebagian-sebagian. Tahun ini saya banyak baca. Makanya ini udah berapa bulan mereka ngaji. Memang agak detail lah untuk tahun ini saya terangkan. Masih sampai bab sholat jamak kosor. Padahal udah lama nih ngajinya.
Kenapa? Karena saya baca agak rinci bajunya. Ternyata di situ tertulis ada qaul dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan qasar maghrib. Nah, itu tadi. Udah sesatkan sana sini rupanya ada, walaupun qaul ini dhaif. Jadi makanya kalau fikih ini hati-hatilah. Yang kami pelajari tak ada begitu. Sependek bacaanku tak ada begitu. Memang aku ngaji tak sering-sering kali, tapi guru-guru tak ada nyampaikan begitu. Jadi bukan kita yang menilai. Jadi kita bilang kita tak tahu ada seperti itu. Bukan kita bilang tak ada. Mana ada macam begitu paham. Rupanya ada. Nah, itu tadi. Fikih ini luas betul. Tak usah lah, karena bukan yang rajihnya. Tapi ketika ada orang yang seperti itu, nah, wajibkah dia qadha? Oh iya, tak boleh, wajib qadha. Kalau mau qadha silakan, kalau tak qadha pun tak apa-apa. Tadi itu. Karena memang ada yang tapi memang kaulnya dhaif betul. Nah, ini nebak-nebaknya kan bisa ditawar dari 3 rakaat. Tetapi memang ada dalilnya yang tidak dia ketahui. Jadi nebak aja. Nebak-nebak aja itu. Buat-buat saja. Tanpa mengetahui lah gitu. Artinya dia nggak tahu qaul ulamanya. Dia cuma nebak-nebak aja, kayaknya nih bisa nih segala macam. Nah, itu berdosa. Nebak begitu berdosa. Nah, kenapa? Orang yang berijtihad, sementara dia belum punya kapasitas ijtihad, nggak boleh, haram. Itu kan macam berijtihad dia tuh. Kayaknya bisa nih, nggak boleh, haram. Jadi yang dikatakan man ijtahada fa asaba falahu ajrani, barang siapa yang berijtihad lalu dia benar, dia dapat 2 pahala. Nah, waman ijtahada fa akhta'a falahu ajrun, barang siapa yang berijtihad kemudian dia salah maka dia dapat 1 pahala. Itu orang yang sudah punya kapasitas ijtihad. Ilmunya ada lengkap, rupanya dengan ilmunya itu tersalah. Nah, misal ada orang memang udah biasa bikin rumah. Sekali itu tersalah pula. Wajar nggak tuh? Wajar. Tapi memang tak pandai bikin rumah salah, disalahi orang nggak deh? Ya, kalau memang tak pandai kok buat pula rumah. Ambruk lah orangnya dalam ketimpa. Nah, jadi maka ini memang dia sudah ahli ijtihad, rupanya salah. Nah, tetap memandang niatnya itu dia dapat pahala. Jadi yang kayak gitu tak boleh, dosa. Yang boleh itu ikut orang. Nah, entah dia pernah dengar dari seorang guru, itu boleh diikut. Gitu. Walaupun dia tak tahu di kitab mana. Gitu. Nah, kadang begini, masyarakat ini, memang hati-hati juga kita. Kalau orangnya awam, kitabnya jangan tebal-tebal. Pusing dia, semua qaul. Ini ada 5 qaul, entah yang mana mau diikutnya. Nah, kecuali orang yang udah tahu, yang difatwakan yang rajih, yang difatwakan yang kuat. Tapi orang awam baru sekali ngaji, nah, bahasanya kaji kitab fikih paling tipis apalah misalnya. Itu pun belum tamat, Safinatun Najah, Yakutun Nafis, kalau Arab Melayu, Minhajus Salam, itu pun belum pernah dikajinya. Tahu-tahu duduk Sabilal Muhtadin. Semua qaul di situ ada, begini dalam kitab Nihayah, begini dalam kitab Mughni, begini dalam kitab Tuhfah. Wah, bingung deh. Jadi makanya agak diperhatikan juga. Kalau masih memang baru-baru mengaji, mula-mula jangan langsung Sabilal Muhtadin. Nah, udahlah yang yang pokok-pokok saja, yang ringkas-ringkas saja. Nah, tadi fikih ibadah. Nah, yang begitu-begitulah, yang nggak terlalu banyak pendapat di situ. Nah, jadi inilah cara taubatnya. Sampai mana kita tadi? Nah, maka adalah perhimpunan yang akan datang insya Allah.